Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk pada jilid yang ketiga dari Syarah Bulughul Maram Minhatul Allam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Dan di bab yang ketiga, penulis akan membahas tentang tata cara sholat. Ini adalah nama dari syarah yang kita jadikan sebagai acuan, Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram karya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, jilid yang ketiga. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, Syekh Abdullah Al-Fauzan menyebutkan tentang bab sifat salat. Yang dimaksud dengan sifat salat adalah al-kaifiyah, tata cara, allati yanbaghi an takuna 'alaiha, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika dia melaksanakan salat. Wa dzalika bitahqiq arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha al-qauliyah wal fi'liyah, yaitu dengan melakukan secara benar rukun-rukunnya, wajib salat, sunnah-sunnahnya, baik qauliyah maupun fi'liyah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara sholat bil qaul wal fi'al, baik dengan ucapan, penjelasan secara lisan, wal fi'al maupun penjelasan dalam bentuk praktek. Waqala, dan beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadisnya muttafaq alaih. Kita coba lihat di sini. Saya takhriju insyaallah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Karena itu para sahabat sangat semangat untuk meniru Nabi SAW dalam mengerjakan salat. Hatta sa'aluhu an asya, sampai mereka bertanya kepada Nabi SAW banyak hal. Dan mereka menyampaikan tata cara salat untuk masyarakat. Wa minal malahid, dan di antara catatan yang perlu kita sampaikan, fi ahadits sifatis salatin nabi annahu lam yastau'ib ahadun minas sahabati sifatas salati kamilah. Dan bagian dari catatan terkait hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana tidak ada satupun, coba kita perhatikan ya, tidak ada satupun di antara sahabat yang dia menceritakan sholat secara lengkap. Dia menceritakan tata cara sholat secara lengkap, kamilah, yang sempurna. Wa innama ukhidha majmu'uha min majmu'ihim kama sayatabayyanu dzalika insyaallah. Namun tata cara sholat yang sempurna, yang lengkap itu diambil dari banyak riwayat yang mereka sampaikan. Maksud beliau adalah dari sekian sahabat yang bercerita tentang cara sholat Nabi SAW, mereka itu bercerita parsial-parsial. Sahabat ini bercerita misalnya 60%, sahabat ini bercerita sekian puluh persen, sahabat ini bercerita bagian A, bagian B, bagian C. Dan kadang apa yang mereka sampaikan itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Sehingga kadang mereka mempraktekkan. Mereka sholat, selesai sholat mereka menyampaikan kepada para tabi'in. Hakadha shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang mereka mengatakan, aku belum pernah melihat ada orang yang sholatnya lebih mirip dibandingkan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain fulan. Selain sholatnya fulan. Nah, kita kan mendapatkan informasinya kalimatnya kayak gini. Lah kemudian sholatnya fulan tuh kayak gimana? Padahal kita nggak lihat sholatnya fulan. Lalu para ulama menggali bagian mana yang penting dari sholatnya fulan, yang itu telah banyak dilupakan oleh masyarakat. Intinya, kaum muslim, para sahabat Nabi SAW ketika menyampaikan cara sholat Nabi SAW itu disampaikan secara parsial. Sahabat A menyampaikan sekian persen, sahabat B menyampaikan sekian persen, sekian persen, sekian persen.
akumulasinya itulah cara sholat Nabi SAW yang lengkap. Wa hariyun bil mukallafi ayyata'assa binabi SAW. Dan selayaknya bagi mukallaf untuk meniru Nabi SAW tentang tata cara sholat beliau. Fa inna dzalika aqwa fi imanihi wa adallu ala ittiba'ihi li Rasulillah SAW. Karena itu adalah menunjukkan kekuatan imannya kepada Nabi SAW dan kesempurnaan dia dalam ittiba Rasulullah SAW. Wa akmala fi ibadatihi, dan menyempurnakan ibadahnya. Wa katsirun minan nas yukhilluna fis salati bi asya', dan banyak orang yang mereka kurang dalam melaksanakan salat dengan aneka ragam kekurangan. Ada yang kurang di bagian A, ada yang kurang di bagian B, ada yang kurang di bagian C. Imma jahlan wa imma tahawunan. Bisa karena faktor nggak ngerti, bodoh, atau karena faktor meremehkan. Sebenarnya dia tahu, dia itu sudah ngaji. Cuman memang orangnya nggak begitu respon terhadap ilmu yang dia miliki. Jadi ketika dia sholat biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan dari sebelumnya. Padahal dia sudah ngaji. Allahu Akbar. Nah, antum ini sudah sering ikut kajian bersama para asatidzah berapa tahun? Ya, sejak kuliah. Sekarang usia berapa? Sekarang anaknya sudah 3. Oh, Masya Allah. Berarti sudah 10 tahun lebih. Masya Allah. Tapi kok sholatnya masih kayak gitu? Sehingga tidak ada perubahan dari tata cara sholat lama sebelum dia kenal belajar agama dengan setelah dia mengenal belajar agama. Sama saja. Ini perubahannya di mana? Karena tahawunan. Dia melakukan seperti ini sebab dia tahawun, meremehkan tata sholat yang benar. Wa qad aqada al-musannifu hadzal baba li siyaqil ahadits ad-dalati ala sifatis shalah. Dan penulis menyebutkan satu bab ini untuk menyampaikan beberapa hadis yang menunjukkan tentang tata cara sholat. Wa qad raddabaha tartiban munasiban, dan beliau urutkan dengan urutan yang bagus. Maka di bagian yang pertama beliau nanti akan menyebutkan hadis yang dikenal dengan nama hadis al-musi fi sholatihi. Tolong istilah ini dihafalkan ya. Hadis musi fi sholatihi. Kenapa Pak perlu kita hafalkan? Jadi istilah-istilah ini adalah istilah yang umum dipakai dalam perbincangan fikih sholat. Makanya kita berharap sebagai seorang muslim janganlah terlalu gagap dengan istilah dalam Islam. Muslim tapi gagap istilah Islam. Sehingga dia nyebut sesuatu yang itu adalah istilah dalam agama, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, dia gagap. Kita saja kalau nyebut istilah teknologi dan kita salah dalam penyebutan, kadang kita merasa malu. Ya, misalnya ya, nyebut gadget, nah, itu kan agak susah ya. Gadget. Kaget. Nah, dia mungkin orang akan merasa malu. Gimana yang benar? Nyebut up to date, ya. Up to date. Jadi kadang orang salah dalam penyebutan itu dia merasa malu, gagap dengan istilah yang kekinian. Tapi seharusnya kita lebih merasa malu ketika kita gagap dengan istilah dalam Islam. Nyebut sholat misalnya, salah dia nyebut sholat. Baik. Wa fihi bayanu sifatis salati bil qaul. Dan dalam hadis musi fi salatihi itu ada penjelasan tentang tata cara sholat berdasarkan ucapan Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang sifat sholat Nabi SAW, tentang tata cara sholat Nabi SAW, dan selanjutnya beliau membawakan banyak hadis
fi juz'iyatis shalah, yang bercerita tentang peritilan-peritilan ya, penggalan-penggalan tata cara sholat. Dimulai dari doa iftitah sampai selesai sholat. Ini nanti yang akan dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, baik, sekarang kita akan membaca hadis menjelaskan sifatus shalah, tata cara sholat bil qaul, dari penjelasan lisan Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu melaksanakan salat, kalau kamu mau melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Berwudulah dengan sempurna. Tsumma istaqbilil qiblah, setelah itu menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca hafalan Quran yang mudah bagimu. Baca Al-Quran yang mudah bagimu, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat yang mudah bagi kita. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian lakukanlah rukuk sampai tuma'ninah rukuk. Tatma'inna, tuma'ninah, sampai tuma'ninah rukuk, sehingga rukuk terus diam sejenak, tenang dalam rukuk. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangkitlah, i'tidal, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu betul-betul berdiri. Ta'tadila qa'iman, betul-betul berdiri artinya apa? Gak condong lagi, tapi sudah berdiri tegak. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai sujud secara tumaknina, betul-betul sujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, lalu bangkitlah sampai betul-betul duduk, sehingga duduknya harus betul-betul duduk, bukan masih miring, tapi duduk, betul-betul duduk. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah sampai sujud tumaknina. Tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan itu dalam seluruh salatmu. Baik. Hadis riwayat As-Sab'ah dan lafadznya diambil dari Sahih Bukhari. As-Sab'ah itu berarti 4 penulis kitab Sunan, kemudian Imam Ahmad penulis Musnad, dan 2 kitab Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. As-Sab'ah diriwayatkan oleh imam yang 7, Bukhari, Muslim, kemudian Imam Ahmad, dan 4 penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan dalam lafadz riwayat Ibnu Majah, bi isnadi Muslimin, dengan sanad yang sama seperti dalam riwayat Muslim, hatta tatma'inna qa'iman. Di situ ada lafadz hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu betul-betul berdiri secara tumaknina. Wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban, dan semisal dengan ini adalah hadis Rifa'ah dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam lafaz Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, tegakkan punggungmu sampai seluruh tulang itu balik di posisi sempurna. Karena yang awalnya berdiri, rukuk, berdiri lagi sampai balik di posisi sempurna, yaitu berdiri tegak. Taib. Jadi di sini penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait bagaimana tata cara sholat yang benar secara lisan. Hadis ini sering disebut oleh para ulama dengan sebutan haditsul musi fi sholatihi. Hadis al-musi fi sholatihi. Orang yang sholatnya salah. Hadis yang bercerita tentang orang yang sholatnya salah. Mana Pak orang yang sholatnya salah? Nah, kita lihat lengkap hadis. Dalam riwayat yang lebih lengkap,
ada seorang sahabat yang masuk masjid, kemudian dia sholat. Setelah itu sahabat ini mendatangi Nabi SAW yang ketika itu juga berada di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Maka dia pun mengulangi sholatnya lagi. Fasalla kama sholla. Dia sholat sebagaimana sholat sebelumnya. Selesai sholat, mendatangi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Coba balik, ulangi lagi sholatnya, karena tadi sholatmu batal. Fasalla kama sholla. Maka dia pun sholat sebagaimana sholat yang sebelumnya. Ini sudah 3 kali ya. Selesai itu datang kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Akhirnya sahabat ini mengatakan, Wallahi alladhi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghaira dhak fa'alimni. Demi Allah, Zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran. La uhsinu ghaira dhak, aku tidak bisa sholat yang lebih baik melebihi ini. Fa'alimni, karena itu ajarilah aku. Akhirnya Nabi SAW mengajari orang ini. Sehingga ceritanya di sini, ada orang yang sholat dan berkali-kali salah, lalu minta diajari. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa sebagaimana yang tadi, atau mengajarkan sholat seperti yang tadi kita baca, ya. Yang ini sehingga karena latar belakangnya berawal dari orang yang sholatnya salah, maka hadis ini sering disebut para ulama sebagai hadis al-musi fi sholatihi. Hadis tentang orang yang sholatnya salah. Nah, bismillah. Lalu apa yang bermasalah dari orang ini? Yang bermasalah dari orang ini adalah dia ternyata tidak tumaknina. Karena sebenarnya orang ini sudah tahu gerakan-gerakan sholat. Dia tahu ruku, dia tahu sujud, dia tahu i'tidal, dia tahu duduk. Dia tahu gerakan-gerakan sholat. Namun, sahabat ini salah di bagian tumaknina. Makanya Nabi SAW berkali-kali mengulang. Hatta tatma'inna raki'an. Hatta tatma'inna sajidan. Hatta tatma'inna jalisan. Hatta tatma'inna sajidan. Kalimat ini yang sering diulang karena ternyata memang pelanggaran orang ini ada di tumaknina. Dia berkali-kali ketika sholat itu tidak tumaknina. Baik. Kemudian dalam riwayat Nasa'i dari Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', beliau mengatakan, innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah thumma yukabbirullaha wa yahmadahu wa yuthniya alaihi. Tidak sempurna salat kalian sampai menyempurnakan wudu. Sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Perintah wudu ada di mana? Ada di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nisa. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian dia memuji Allah. Wa yusniya alaihi, dan memuji Allah. Nah, pujiannya gimana? Ya kita baca ketika Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau kamu punya hafalan Quran, baca. Wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau tidak punya hafalan Quran, maka fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau tidak ada hafalan Quran, baca alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Baik, dan hadis ini bercerita tentang apa? Solusi bagi yang tidak hafal Fatihah.
Di sini bercerita tentang solusi bagi yang tidak hafal Al-Fatihah. Nah, terus gimana sholatnya nggak hafal Al-Fatihah? Ya, untuk sementara waktu, sambil dia belajar menghafal Al-Fatihah, orang yang baru masuk Islam misalnya, maka dia cuma diajari, coba baca Alhamdulillah Allahu Akbar. Alhamdulillah Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, ulangi itu. Alhamdulillah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia sambil sedekap mengucapkan kalimat kayak gitu. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah." Kemudian baca Ummul Quran, Al-Fatihah, dan baca surat yang sesuai Allah kehendaki, maksudnya terserah kamu mau milih surat yang mana. Wali Ibn Hibban, "Tsumma bima syi'ta." Dalam riwayat Ibn Hibban, baca Al-Fatihah, kemudian surat yang kamu kehendaki. Nah, walhamdulillah, ini beberapa riwayat-riwayat yang tadi sudah kita disampaikan oleh penulis, bahwa riwayat cara sholat itu sifatnya parsial. Sepotong. Lalu kita bisa mendapatkan cara sholat yang lengkap bimajmu'iha, dengan kumulatif dari seluruh riwayat-riwayat itu. Maka tidak boleh hanya berlandaskan satu hadis yang lain ditinggal. Salah. Karena selama semuanya sahih, kita pakai semuanya. Baik, sekarang kita akan lihat biografi sahabat yang disebutkan di situ, yaitu Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' bin Malik Al-Ajlan Al-Ansari Al-Khazraji Az-Zuraqi Abu Mu'ad. Ya? Ibunya adalah Ummu Malik bintu Ubay bin Salul. Berarti saudaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Berarti Rifa'ah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul apanya? Rifa'ah dengan Abdullah bin Ubay adalah ponaan. Abdullah bin Ubay ini pamannya. Rifa'ah mengikuti perang Badar, Uhud, dan peperangan yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Dan ketika perang Badar ada dua saudaranya yang ikut, yaitu Khallad wa Malik ibn Rafi'. Khallad ibn Rafi' dan Malik ibn Rafi'. Berarti ini termasuk sahabat yang Masya Allah ya, ikut banyak jihad bersama Nabi SAW meskipun namanya tidak begitu terkenal. Waktulifa fi syuhudi abihi Rafi' bin Malik Badran. Sementara ayahnya, apakah ayahnya itu ikut perang Badar ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Ma'al ittifaqi ala annahu syahida al-aqabataini. Sementara ulama sepakat, ahli sejarah sepakat bahwasanya ayahnya Rifa'ah, yaitu Rafi' bin Malik, pernah mengikuti Bai'at Aqabah, kedua Bai'at Aqabah. Rifa'ah meriwayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Ubadah bin Samit, dan beliau punya murid, yaitu putranya Ubaid dan Mu'ad. Wa ibnu akhihi, juga punya murid dari putra saudaranya, yaitu Yahya bin Khallad. Yahya ibn Khallad bin Malik bin Rafi'. Dan anaknya Ali bin Yahya bin Khallad. Rifa'ah meninggal di awal Imarat Muawiyah, di awal pemerintahan Muawiyah pada tahun 42 Hijriah, ada yang mengatakan 41 Hijriah, radhiyallahu anhu arda. Dan di sini hadis Rifa'ah bercerita tentang
eh, bagaimana cara sholat Nabi SAW. Rifa'ah bin Rafi' bin Malik tadi ya. Bagaimana cara sholat Nabi SAW. Selanjutnya, tentang takhrij hadis. Hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak ya, dan dikenal oleh para ulama dengan sebutan hadis al-musi' fi salatihi. Mengingat pentingnya hadis karena ada banyak hukum yang terkandung di dalamnya. Bayyana bil qaul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan lisan. Wa ma'lumun, dan seperti yang kita tahu, annal qaula muqaddamun ala mujarradil fi'l. Penjelasan dengan lisan itu lebih didahulukan daripada sebatas perbuatan. Karena penjelasan dengan lisan itu berarti bayanu limujmalil amri. Penjelasan untuk perintah yang sifatnya global. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Terus praktiknya gimana? Baik, ikuti petunjuk ini. Kemudian dijelaskan secara lisan. Nah, dan mungkin kita tidak begitu berkepentingan dengan takhrij. Kesimpulannya semua hadis di atas adalah sahih. Nah, selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari hadis tentang sababul wurud hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar membuang bagian depan hadis sehingga tidak diketahui sababul wurudnya. Bahwa Nabi SAW masuk masjid, kemudian ada orang yang masuk masjid, kemudian dia sholat. Tsumma ja'a, lalu orang ini mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan salam untuk Nabi SAW. Beliau pun menjawab salam itu. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena tadi kamu belum sah salatnya. Fasalla, kemudian dia salat, lalu dia balik lagi memberikan salam kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Aku tidak bisa salat lebih baik daripada itu. Ajarilah. Tolong ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara salat seperti yang tadi kita baca. Masya Allah, mungkin akan berbeda dengan orang zaman sekarang. Sehingga orang selesai salat, lalu ketemu seorang tokoh agama, ustadz yang paham tentang tata cara salat. Mohon maaf Pak, tadi salat Bapak batal, tolong diulangi. Kamu siapa? Gitu? Nyuruh-nyuruh saya ngulangi salat, kayak Tuhan saja yang menentukan salatnya diterima atau tidak. Saya tidak mengatakan apakah salat Bapak diterima ataukah ditolak. Yang kami sampaikan, salat Bapak tidak memenuhi rukun dan itu batal. Loh, taunya kamu dari mana? Nah, gitu kan? Taunya dari mana? Taunya dari kitab. Karena Al-Quran atau hadis telah memberikan rincian apa saja yang menjadi rukun dalam salat, apa saja yang menjadi wajib berdasarkan keterangan dari para ulama. Wa innama raddadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Liyatadzakkara in kana nasiyan. Agar dia selalu ingat jika dia lupa. Atau liyashtadda syauquhu ilal ilm. Agar dia semakin punya hasrat untuk mendapatkan ilmu. In kana jahilan, kalau dia ini orang yang tidak tahu. Fayakunu ad'a liqabulihi, maka itu pun lebih maksimal untuk menerima penjelasan Nabi SAW. Walaysa dzalika min babit ta'zir 'anil khata', sehingga ini bukan hukuman karena kesalahan, ban min bab tahaqquqil khata', namun untuk membuktikan kesalahan. Kita buktikan, ulangi salatmu. Ternyata kok masih seperti itu, wah sudah. Berarti ini harus belajar salat. Dan cukup banyak orang di zaman kita yang punya masalah seperti ini. Ya, meskipun kita berat ya.
Jadi kita hanya kadang bisa merasa sedih lihat ada orang yang sholatnya nggak tumak nina, cepat seperti kilat ya. Nabi SAW menggambarkan seperti ayam naqar arba'an yang matuk-matuk 4 kali, maksudnya 4 rakaat. Culit ya, seperti ayam mematuk. Gerakan sujudnya terlalu cepat. Maka seperti ini sholatnya batal. Kemudian fa'asbaghal wudu. Asbagha. Al-isbagh secara bahasa artinya adalah itmam. Ada istilah dar'un sabiq. Maksudnya adalah iblaghuhu mawadhi'ahu. Dia sampai di tempatnya. Dan terdapat riwayat dari Ibnu Umar, beliau mengatakan isbaghul wudu adalah al-inqa. Yang dimaksud dengan isbaghul wudu adalah al-inqa, yaitu dilakukan secara sempurna. Wa huwa min tafsiri syai' bila wazimihi. Karena dan ini termasuk diantara menafsirkan sesuatu berdasarkan konsekuensinya. Id al-itmam yastalzimul inqa'a adatan. Karena yang namanya sempurna pasti inqa, yaitu menyeluruh, tidak ada yang ketinggalan. Nah, kemudian di sini ada definisi tumak nina. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu baca hafalan Quran yang kamu hafal. Tidak ada perbedaan riwayat tentang hal ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ada riwayat perbedaan ini dalam hadis Rifa'ah. Qauluhu, lalu Nabi SAW mengatakan tsumma rka' hatta tatma'in raki'an. Lakukanlah rukuk sampai tumak nina rukuk. Maksudnya adalah hatta tastaqirra raki'an, sampai tenang rukuk. Dan tumak nina adalah as-sukun wa in qalla. Tenang meskipun sebentar. Allahu Akbar. Tenang. Allahu Akbar. Wastilahan, dan secara istilah tumak nina adalah istiqrarul a'dha, anggota badan yang tenang, zaman amma, di waktu tertentu. Sehingga kalau anggota badan kita diam, maka kita tumak nina, walaupun hanya sesaat. Dan sesaatnya itu batasnya adalah cukup untuk mengucapkan doa Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim atau yang lain. Kemudian lakukanlah i'tidal. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Naikkan punggungmu sampai sempurna berdiri. Dan ketika i'tidal statusnya sama sebagaimana rukun yang lain, harus tumak nina dan harus dibaca sesuai dengan bacaan yang sesuai sunnah. Dalam riwayat Rifa'ah, fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham ila mafasidiha. Tegakkanlah punggungmu sampai seluruh tulang itu kembali ke ruas-ruasnya. Nah, wallahu a'lam. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu dalam semua salatmu. Artinya di situ tidak termasuk takbiratul ihram. Dalam hadis itu enggak ada takbiratul ihram karena orang ini sudah paham tentang itu. Dan yang kedua, ya, dalam rakaat kedua, ketiga, keempat yang tidak ada takbiratul ihram. Maka Nabi SAW mengatakan kerjakan seperti ini selain takbiratul ihram. Jadi rakaat yang kedua kayak gini, rakaat ketiga kayak gini. Baik. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang rincian cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.